Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasri Azhari dengan NIM 12320201551. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian metodologi penelitian, yaitu Bapak Profesor Teddy Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Aziz Saputra MPD, yang mana semoga beliau-beliau semua dalam kesehatan dan selalu diberkahi dalam urusannya semua. Oke, selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang latar belakang proposal saya tentang faktor penghambat dan pendukung pada implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sudah kita ketahui bahwasanya pada zaman sekarang pendidikan karakter bagi siswa di Indonesia itu sudah sangat menurun. Karakter-karakter yang ada di dalam diri siswa itu sudah sangat minus, tidak ada perkembangan, malah jadi bisa dikatakan stuck. Nah, makanya saya ini tertarik untuk meneliti bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pendidikan karakter yang terjadi di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Nah, pendidikan karakter itu sudah kita ketahui banyak faktor-faktornya, dan saya menyimpulkan di sini bahwasanya ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terjadi ada di dalam diri kita sendiri, dan faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh lingkungan, teman sebaya, dan yang diketemui oleh siswa tersebut. Nah, itu tentang latar belakang saya. Kemudian pada rumusan masalah saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya bagaimana tingkat pelaksanaan pendidikan karakter dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, pada rumusan ini saya meneliti bagaimana sih caranya peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter di MTS, terutama pada mata pelajaran Akidah Akhlak itu terlaksana. Apakah terlaksana dengan baik ataupun tidak? Pada poin kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, pada poin ini saya menggali bahwasanya apa saja sih faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana cara dari pihak madrasah sanawiyah untuk mengatasi faktor penghambat dari implementasi pendidikan melalui mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, saya menonjolkan bahwasanya bagaimana Akidah Akhlak, mata pelajaran Akidah Akhlak ini apakah bisa ataupun tidak untuk menjadi salah satu faktor untuk menggali faktor bagaimana penghambat ataupun mendukung dari pendidikan karakter di siswa MTS Madrasah Sanawiyah. Itu tentang rumusan masalah saya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian saya menjadikan 3 poin. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pendidikan karakter di MTS. Nah, saya di tujuan ini yang pertama untuk bagaimana kita mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pendidikan karakter di MTS.
Ini saya mengambil ini agar saya tahu apakah bisa faktor penghambat dan pendukung itu bisa mempengaruhi implementasi pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pendidikan karakter di MTS. Yang kedua, saya mengevaluasi agar saya tahu cara mengevaluasi dari faktor-faktor yang ada di dalam implementasi pendidikan karakter. Tujuan yang ketiga yaitu adalah menganalisis dari faktor pendukung dan penghambat dan yang mempengaruhi pendidikan karakter di MTS. Itu tujuan penelitian saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dari Miftahul Jannah dan Muhammad Farid dan Rifki Junaidi dan Adi Prasetyo pada jurnal mereka. Yang pertama yaitu yang judul implementasi pendidikan karakter pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 MTS Negeri 10 Jombang. Yang kedua, implementasi pembelajaran akidah akhlak terhadap pembentukan karakter siswa di MTS 5 Karawang. Nah, pada penelitian ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya masih banyaknya kesenjangan moral ataupun karakter pada seorang siswa. Dengan demikian bahwasanya bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan karakter itu masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi implementasi pendidikan karakter di sekolah, terutama di MTS. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya membuat tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan karakter. Yang kedua, faktor internal dan eksternal pada siswa yang mempengaruhi pendidikan karakter di MTS. Yang ketiga, yaitu metode pengajaran interaktif dan kontekstual. Nah, saya membuat ini dengan kerangka berpikir ini dengan bahwasanya saya yakin bahwasanya dengan kerangka berpikir ini saya bisa membuat sebuah penelitian tentang yang mengkaji faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter di sekolah Madrasah Tsanawiyah. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif yang lokasinya yaitu di MTS Nurul Ulum Jembayat yang ada di Kabupaten Tegal yang terletak di Desa Margasari. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Terus yang terakhir analisis data, ada reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dengan metode ini saya yakin bahwasanya saya bisa mengulik ataupun mendalami bagaimana faktor yang terjadi pada pendidikan karakter khususnya di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Apakah yang lebih kompleks itu lebih faktor penghambatnya ataupun faktor pendukungnya. Nah, itu pemaparan yang terakhir tentang metode penelitian. Oke, kepada bapak-bapak, mungkin cukup sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Kalau ada kritikan ataupun saran, saya tunggu. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya afwan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.